Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Falah, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas praktek berbicara mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Kancil dan Siput. Ini kisahnya. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang di hutan yang memiliki otak yang sangat cerdik. Dia adalah si kancil. Pada hari itu, dia sedang berteduh di bawah pohon dengan hembusan angin yang sangat sejuk, sehingga si kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil pergi jalan-jalan ke dalam hutan, menyusuri hutan, sampai si kancil menemukan sebuah sungai, dan dia pun meminum air sungai tersebut. Dia bersenandung, membangga-banggakan dirinya sendiri, menyebutkan bahwa dia adalah binatang yang tercerdas, terpintar. Tanpa kancil sadari, ternyata ada seekor siput di balik batu di pinggir sungai memperhatikan si kancil. Karena mendengar perkataan si kancil, si siput pun berkata, "Hai kancil, kau sedang asik sekali. Apakah kau sedang berbahagia?" Si kancil pun mendengar ucapan siput. Ia mencari-cari keberadaan siput. Dan dia pun berkata, "Oh hai siput, sedang apa kau di situ? Apakah kau sedang meratapi dirimu yang lemah, lelet dan juga kecil itu?" Si siput pun terkejut dengan jawaban dari si kancil. Dia merasa direndahkan, diejek, dan dihina. Si siput tidak terima akan hinaan yang disampaikan oleh si kancil. Lalu siput pun membalas perkataan kancil. "Hai kancil, kau memang terkenal cerdik dan cerdas di hutan ini. Sedangkan aku hanyalah binatang yang lemah dan lelet. Tapi aku tidak terima karena kau telah menghina diriku. Oleh karena itu, aku menantangmu untuk adu lari." Mendengar tantangan dari si siput, kancil pun menerima tantangan tersebut. Kancil yakin kalau siput tidak akan bisa mengalahkannya. Sehingga keesokan harinya, lomba pun diadakan. Sebelum lomba tersebut diadakan, si siput memanggil semua teman-temannya untuk meminta bantuan agar bisa mengalahkan si kancil dalam adu lomba lari. Semua teman-teman siput berunding merencanakan sebuah cara agar bisa mengalahkan si kancil dalam perlombaan lomba lari tersebut. Setelah semua teman-teman siput berunding, mereka telah menemukan sebuah cara untuk bisa mengalahkan si kancil. Dengan kerjasama yang baik, maka mereka pasti akan bisa mengalahkan kancil dalam lomba lari tersebut. Selanjutnya, perlombaan lari akan segera dimulai. Sebelum memulai perlombaan tersebut, semua teman-teman siput menempatkan diri di sepanjang jalan arena lari antara kancil dan siput tersebut. Itu adalah sebuah siasat dari siput untuk mengalahkan si kancil. Si siput berencana ketika si kancil bersuara, maka si siput harus menjawab perkataan kancil, sehingga kancil akan terus berlari. Pada saat perlombaan akan dimulai, seluruh binatang penghuni hutan menyaksikan perlombaan antara si siput dan si kancil. Mereka ingin tahu apakah si siput bisa mengalahkan si kancil dalam lomba lari tersebut. Ketika lomba dimulai, dengan angkuhnya si kancil berlari dengan cepat meninggalkan si siput di garis start. Dia mengejek si siput, mengatakan bahwa si siput memanglah sangat lambat dan tidak pantas untuk menantangnya di lomba lari ini. Setelah ia berlari meninggalkan si siput cukup jauh, ia terkejut dengan adanya siput di depannya yang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman dari si siput yang berada di sepanjang jalan arena lomba lari. Melihat itu, kemudian si kancil berlari dengan sungguh-sungguh agar bisa mengalahkan si siput.
Namun, dia kembali terkejut karena ternyata si siput kembali ada di depannya. Hal itu terus terulang berkali-kali sehingga si kancil kewalahan. Dia merasa lelah karena terus berlari dan berlari. Dia tidak tahu kenapa si siput selalu ada di depannya, padahal dia terus berlari meninggalkan dia dengan jarak yang cukup jauh. Ketika si kancil hampir sampai di garis finish, ternyata si siput sudah berada di garis finish terlebih dahulu. Itu membuat si kancil berpikir, mengapa si siput berada di garis finish, padahal dia selalu meninggalkan si siput di belakang. Lalu, sesampainya di garis finish, kancil pun berkata kepada siput. "Hai siput, bagaimana kau bisa berada di garis finish terlebih dahulu? Padahal aku selalu meninggalkanmu di belakang," ujar si kancil. Kancil tidak mau dikalahkan dengan seekor siput yang terkenal lambat dan kecil itu. Si kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering diejek, kecil dan lelet tersebut. Si kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa darimu. Aku hanya ingin tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itu, tetaplah menjadi pribadi yang baik dan tidak merendahkan binatang lain." Setelah menyelesaikan ucapannya, si siput pun pergi kembali ke dalam sungai, meninggalkan si kancil yang meratapi kekalahannya. Dia merasa malu karena kalah dengan si siput. Setelah kejadian itu, si kancil pun tidak akan lagi merendahkan makhluk lain. Dia akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan merendahkan makhluk yang lain. Begitulah akhir kisah dari si kancil dan si siput. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pesan, jangan pernah merasa tinggi akan kelebihanmu dan jangan merasa rendah karena kekuranganmu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.